Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast. Satu, dua, tiga. Selamat datang di podcast Birangka. Halo teman-teman, kali ini gue Rahel dan Ica kedatangan narasumber baru nih. Anjay, kenalin dong namanya siapa, Kak? Hai. Welcome guys Yes. to podcast Birangkang. My name is Suspa and I'm of course 100% Betty. Yes. Yang sebelahnya My name is Tiara. Yeah, that's my name. Remember that, okay? Yes, here we are. Howdy. Yes. Stop it. Get some help. Hari ini kita mau bincang-bincang apa nih, Kak? Oke, sebelum itu kita kasih tahu kalau ini podcast episode pertama kita. Yes. Ya, jadi mohon didukung teman-teman. Iya, Ya. mohon di subscribe. Oke, Kak Ica, kasih tahu dong topik hari ini kita apa? Kita akan membahas terkait birahi. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Songkang, sobat-sobat Birangkang. Hari ini kita akan membahas topik Namanya terkait romantisme. Kira-kira cewek yang gak punya pasangan kayak kita apa sih topiknya? Iya, nanti kasih tahu udah berapa lama kalian menjomblo dan alasan kenapa kalian menjomblo. Yes, Songkang mau tahu nih? Siap, alasan saya menjomblo. Songkang bukan. Aduh, perawat yang harus. Oke, Songkang, kita akan membahas terkait romantisme. Coba dong Kak, Sesbah Ya. ceritain romantisme Kita- kamu kita di masa sepuh ini. Oke, jadi first of all harus definisi romance ya. Intinya. Romance dalam KBBW, Kamus Besar Bahasa Birahi World. Udah dibenet, kita dibenet. Episode kita ganti topik. Kita ngomongin cita-cita. Oke, Terlalu pusing kita. gue deh, maksudnya apa nggak becus? Jangan itu terlalu, gue punya ide dibantah, gue punya ide dibantah. Lanjut. Gue mau berdiri. Episode satu. Di bare minimum. Oh iya, kita mendingan ngomong apakah ini Banyak bare foto. minimum Oke, apa? atau enggak. Oke. Dimulai dari aku. Apakah antar jemput bare minimum? Bare minimum. Bare Ya, minimum. Konteksnya apa dulu? Apakah ini bare minimum atau princess treatment? Pilih antara dua itu menurut lo. Ini couple ya, konsepnya couple ya. Ini konsepnya couple ya. Oke. Siapa mulai duluan? Siapa mulai duluan? Oh, Oke. dulu. Ketika lo dijemput pakai kendaraan, which is itu mobil atau motor ya, apakah dibukain step motor atau dibukain pintu mobil itu bare minimum atau princess treatment? Bare minimum. Why? Karena gue yang sesama teman cewek aja gue bukain step motornya. Iya. Agree. Karena temen gue Tiara mau bukain. Ya, itu bare minimum anjir Aku kayak juga pernah bukain. abang Ya, Gojek iya, aja. iya. Abang Gojek aja bukain step Iya. motor. Iya. Iya. Jadi itu bare minimum sih. Setuju. Oke, next. Oke. Apakah dikenalkan ke orang tua pasangan adalah bare minimum? Bare minimum. Tergantung hubungannya. Oke, tolong dikasih jelaskan kenapa. Tapi nggak masuk princess treatment juga itu. Berarti bare minimum. Menurut aku, Menurut aku bare minimum tergantung orangnya. orangnya Menurut juga. gue, karena gue tipikal kalau punya hubungan Berarti serius, serius, kan? jadi itu bare Bare minimum. minimum. Tapi kalau emang dia buat ya udahlah Enggak. makan aja dulu. Menurut gua tergantung sama hubungannya gitu dan tujuan hubungannya. Kalau kan ada orang yang kayak lu berarti posisi ya kan ada dulu kayak jalanin aja dulu. Tapi kalau pas dia posisi jalanin aja dulu terus tiba-tiba kenalan sama orang tuanya kan agaknya itu bukan demo. Ya berarti sebelum seorang mulai hubungan dia udah harus saling kasih tahu nggak sih orientasi dia dalam berpacaran sama Gak semuanya pasangan punya apa. orientasi Yes. hubungan serius yang benar-benar serius. Tapi kalau misalnya menurut gue pribadi kalau usianya masih Iya, ibaratnya masih kayak muda, masih Iya, sama-sama makanya. mencari pengalaman gitu itu nggak harus dikenalkan juga sih. Iya. Kecuali keluarganya tipe yang emang kayak kalau kamu dekat sama seseorang boleh kasih tahu ibu Nah, atau ayah gitu ya. Dan fun fact adalah banyak banget couple-couple yang udah dikenalin ke keluarga tapi nggak dinikahin juga. Nah, iya, betul. Jadi itu termasuk bare minimum kalau misalnya emang standar lu kalau misalnya udah dikenalin ke Serius. keluarga itu untuk serius. Sebenarnya Banyak. sikap mereka untuk memperkenalkan itu juga tergantung dari gimana keluarga mereka tahu. Yes. Kalau keluarganya tuh open minded ibaratnya kayak anaknya tuh bisa You open minded. iya bisa terbiasa ngobrol gitu kan sama mamanya sama bapaknya pasti dia bakal kayak yang cerita sharing. Iya. Tapi kalau misalnya orang tuanya emang yang tipe yang kayak kamu gak boleh gini-gini, kamu gak boleh gini, jadi anaknya kan pasti bisa juga kayak oh ya udahlah nanti aja kenalinnya gitu. Ya udah ya orang baru pacaran Iya, gitu kan. setuju. Berarti balik lagi ke lihat latar belakang Oke. pasangan kita masing-masing. Kamu apa? Aku yang kepikiran pertama adalah kalau misalkan ngedate pertama itu kalau misalkan cowok yang bayarin itu bare minimum atau princess treatment. Bare minimum. Kalau gue princess treatment. Tapi gue punya alasannya. Karena gue tipikal orang yang nggak gitu. Sebenarnya gue siapa sih yang nggak suka dikasih hadiah. Tapi love language yang gue suka bukan receiving gift. Karena menurut gue kalau gue tuh kalau dikasih sesuatu gue harus balas juga sesuatu yang dikasih ke gue. Jadi semakin gue di spoil, gue jadi ngerasa gue semakin Terbebani. spoil orang juga gitu. Jadi kalau Menurut misalnya, lo princess. iya kalau misalnya apa first date gue kan nanya kayak ya udah bagi dua nggak atau nggak misalnya dia makan terus gue yang bayar nonton gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang nggak it's all on me gitu. Nah itu baru mulai gue princess treatment. Oke, kalau menurut gue bare minimum adalah yang pertama biasa yang ngajak ke date itu kan cowok. Tapi bisa jadi cewek juga ya guys. Tapi Tidak menutup kebanyakan itu kan pasti cowok. Nah, jadi kalau misalnya prinsip gua balik lagi ke Oke, gua. kalau membawa prinsip. Yes. Kalau misalnya first date
kalau cowoknya yang ngajak berarti dia yang bayar, kalau gue yang ngajak berarti gue yang bayar gitu. Betul. Dan mungkin kalau misalnya di situasi habis kita makan nih ngedate gitu kan pasti kayak nonton Geser. bioskop atau kemana gitu, gantian kita yang bayar kayak gitu. Atau balik lagi tergantung ke orangnya yang kayak gimana. Kan lu pas perkenalan pada saat ngedate gitu kan ngobrol segala macam pasti kelihatan gitu kan com. Kalau ternyata orangnya yang agak menurut lu kurang cocok, alangkah baiknya lu minta split bill aja gitu. Oke, next. Gue setuju sama dia. Kamu Kalau gue bare minimum. Yes. Udah. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah menurut lo kalau misalkan makanan nih dua, ceweknya nggak suka minta tukar, itu bare minimum atau enggak? Princess treatment. Princess Treatment. treatment. Gue nggak, jujur gue itu kan banyak yang di konten TikTok ya. Ah. Gue nggak suka banget kayak itu kan makanan yang lu pilih. Terus pasti si cowok juga milih Memilih makanan makanan yang sendiri, dia. ya setuju. Walaupun misalnya kalau gue di posisi itu, gue kan tetap walaupun dia gue kan tetap kekeh sama makanan Iya. dia. Karena ih kasihan. Kecuali dia menotis kalau gue gak terlalu suka sama makanan gue terus mau tukar gitu. Iya, dia Emang- kayak nah bener-bener- iya, ada gue akan memastikan dulu, emang gak apa-apa, cobain dulu nih, takutnya kamu Kamu juga juga gak suka, gitu. jangan kitanya yang maksa gitu Iya. loh. Kalau di konten-konten Dan kalau gitu. misalnya gak dikasih ngambek kayak kamu mah, Iya. nah, itu kan lo yang pesennya, lo makan gitu loh. Meskipun pada bilangnya kayak mungkin karena mereka pacarannya udah terlalu lama, udah terlalu mengenal, tapi menurut gue itu nggak yang harus di apa sih ibaratnya diwajarkan gitu juga. Iya, Bahkan sama orang tua kita sendiri aja Iya. orang tua bakalan marah loh karena kalau misalnya kita karena kayak gue gitu. tipikalnya kalau apa yang gue ini konsekuensi Iya, sendiri betul, gitu. Jadi mau suka gak suka ya tanggung. Responsibility guys. Baik-baik kita sepakat itu adalah princess treatment. Yes. Terus, Apa ya? Menurut lo ini tapi bukan princess treatment atau bukan ya? Ini pertanyaannya lebih ke setuju atau nggak setuju atau oke atau enggak? Oke. Beda. Misalnya Topik lo kenal dengan cowok and then dalam waktu 4 sampai 6 bulan deket tapi posisinya belum pacaran dan dia ngajak untuk serius, lo oke atau enggak? Belum pacaran. Belum pacaran, jadi kayak emang posisinya lo pendekatan tapi emang jangka waktunya 4 sampai 6 bulan, cuma dia bilang kayak gue gak mau pacaran deh kalau kita Oh, Oh, Iya. seriusnya, seriusnya berarti dalam artian dalam artian akan menikah tapi kita harus planning dan segala macam. Jawabannya apa? Oke atau enggak? Oke atau enggak, mau atau enggak, setuju atau enggak? Kalau gue tergantung dalam Gak ada jawaban tergantung. 6 bulan itu apakah gue mantep sama dia. Maksudnya Iya sih, betul, kalau betul dia sih. yang kayak tipe yang enggak lu enggak jawab dia langsung kayak Ini siapa? kamu di mana terus toxic terus suka marah-marah. Ya pikir aja, nggak mungkin gue iakan. Cuma kalau selama 6 bulan itu dia sangat green flag, amat green flag, ya bisa jadi ya. Kita yang awalnya, kita kan nggak pernah ngerasain, kita awalnya mikir kayak enggak, kayaknya nggak mungkin ya. Oh enggak. Tapi kalau misalkan emang udah terjadi, kita mana tahu, siapa tahu hati kita Benar. tuh. Iya. Setuju sama Bung Acel. Dan dilihat juga dari latar belakang usianya ya. Kalau misalnya emang usianya tuh yang udah mature, udah masuk hubungan, oh udah nih nggak perlu nih kayaknya untuk berpacaran lagi, emang orientasinya pengen menikah gitu. Ya menurut gua setuju sih sama kata Rachel, oke aja gitu loh Cong. Karena kan pada saat masa pendekatan itu kan kita jadi menilai juga. Dan bisa jadi kitanya juga tipe yang kayak kalau nggak cocok mau udahan lah gitu, nggak mau Lanjut-lanjut. Iya, sedangkan kalau Iya. pacaran itu kan berarti lu harus kayak menerima, Iya. belajar untuk menghargai gitu kan. Membiasakan diri. Iya benar, beradaptasi lah ibaratnya sama pasangan kita, meskipun sebenarnya kalau pacaran itu baru 10% yang kelihatan Lo sendiri- dibandingkan pada saat menikah gitu. Lo sendiri yang bertanya apa jawabannya? Sama sih sebenarnya kayak ya harus melihat dulu tipikal karakter cowoknya apa. Kalau misalnya 6 bulan itu menunjukkan perilaku yang kayak oke si green flag itu si green flag itu ya gas lah ngapain Dari gitu background buang keluarga, waktu iya, pacaran. udah bisa membiayai. Zaman sekarang harus Bener. punya background keluarga. Bener. Soalnya justru kadang kebanyakan cewek tahu yang milih kayak udah kita komitmen aja dulu gitu. Iya nggak sih? Iya iya Gue tidak, nggak tahu. Tapi lu kalau lu ada yang nembak gitu, tapi lu belum ada serak rasa gitu, tapi lu ngeliat nih cowok ada usahanya, lu bakal gimana responnya? Ini curhat. Enggak. Sampai ini curhat. Ini permasalahan pribadi. Yes. Tadi gimana? Coba diulang. Kalau gue mah udah pasti gue Lu nggak bisa. gimana? Enggak, Belum ada maksudnya- rasa, cuma di effort. Bukan, iya belum ada rasa apa-apa, tapi masih kayak plain aja gitu loh guys. Tapi kita ngeliat tuh kayaknya usahanya Oh, satu sisi gede. kayak kita gak ada rasa, cuma kayak oh Kayak, kok effort banget nih. Iya, apakah kita deserve sebenarnya di perjuangan seperti ini? Memang gitu kan? curhat. Enggak. Beda kalau pemikirannya apakah udah ada deserve atau enggak itu udah beda. Bukan deserve atau enggak, tapi bisa menerima atau enggak ke situ Tapi dulu. kalau udah mikir apakah gue ini itu Deserve, dari itu udah dari opini permasalahan diri lu sendiri. Dia curhat aja. Dua. Songkang lagi ini curhat. Sobat songkang. Songkang itu udah sobat. Oh ya. Songkang doang. Songkang. Skip. Kalau Nggak gue bisa gitu, anjir. sebagai avoidant nggak bisa. Gue juga gak bisa. Oh iya Harus deh, dari yang sini paling tuh. Harus dari sini. avoidant. Kalau gue kemungkinan bisa. Kenapa? Karena Lu gampang tersentuh ya hatinya ya. bukan karena gue juga nggak tahu rasanya disukain dan digituin gimana gitu. Jadi menurut gue Gituin dia. dicintain maksudnya nggak semua tentang Diperjuangkan. nggak semua tentang engkang. Nah, maksud gue juga karena gue nggak tahu perasaan digituin kayak gimana. Jadi menurut gue kalau dia menunjukkan perilaku yang green flag walaupun gue nggak ada rasa, menurut gue tuh Akan menggetarkan cinta jiwa. itu karena terbiasa. Tapi Harus kalau lu terbiasa. dari wajah dulu baru bisa Yes. terima atau Yes. enggak. Dari wajah dan dari sikap dulu. Kalau wajahnya cakep. Dari wajah dulu, dari wajah Kalau dulu. wajahnya dulu, ini wajah cakep. Tapi dia suka kentut. Gak apa-apa, gue juga suka kentut. Tapi kentutnya bobok kayak Itu membuang gas. Ya nanti lagi gue yang ini, masalah lu makan apa dulu? berarti Daun lambungnya pepaya gue kotor. pakai kotor lambungnya gue bawa ke Udah lah, namanya juga manusia. Iya. Tapi ya kadang justru ada yang cowok cakep, kita suka nih pertama kayak kata Raca bilang kan dari Wajah penampilannya dulu, tapi setelah kenal ternyata sikapnya tuh gak banget tuh, Iya, bisa iya, bikin bisa kayak banget. kayak jadinya oh cocoknya cuma buat dijadiin teman. atau Lagi-lagi
lagi apa Songkang? Curhat. Atau enggak bisa jadi case-nya kayak misalnya lu suka karena wajahnya, karena sikapnya, and then karena mungkin nggak jodoh atau gimana, terus nggak bersama ya, tapi setelah lu melihat dia jauh kemudian, hari kemudian lu jadi ilfeel. Soalnya gue merasakan hal itu dulu, gue suka mukanya, dulu gue suka sikapnya, makin gue Gede, besar bertumbuh Iya. dan semakin lama gue malah jadi ilfeel, kayak oh Apa- ternyata yang dulu gue pikirin orangnya sekarang nggak kayak gitu. Benar. Dan itu paling sering terjadi untuk kelas SMP dan SMA. Ya, agree. tapi nggak jadi. Kayak Kamu next. kan Kamu kan bikin ini famous. Lego didonton. Tapi dia jadi, aku udah pernah bilang sih, dia jadi ganti kacamata. Bagus. Udah kan? Udah ya. Cie. Ketemu di lampu merah. Cie. Gue gak pernah ketemu lampu merah di Di gereja. parkiran gereja juga. Menurut lo pada antar jemput bare minimum atau princess treatment? Minimum kalau pacaran itu Bare bare minimum. Tapi cowoknya di Jakarta, nggak di Tangerang. Ceweknya di Bekasi. Ini Wah, ini dia. Iya, ini dia. Siapa? Siapa lagi? Ainun. Enggak, Jar, enggak. itu doang siapa gue lupa aja. Enggak ada Oh, juga siapa. Menurut gue itu princess treatment karena Bener enggak? Biar minimum kita bisa mendebatkan hal enggak, ini. ntar dulu, Cong. oke, Kan oke. konteksnya Gue Gua gak jadi, oke. gue gak jadi bare minimum, gue princess treatment kalau karena udah antar jemput menurut gua itu konsepnya kalau dia searah that's a normal. Kalau Tapi nggak kalau searah, nggak searah, princess. iya karena berarti dia diusahakan gitu loh, Cong. kalau nggak searah juga tapi deket, itu bare minimum apa princess? Ya kalau dekat konteksnya Kalau untuk dekat ngedate ya mau bare searah mau minimum nggak, lah. Urus deh. Bare minimum. Iya. Makanya lihat dulu konteks rumah. Mau jorok ya? Apaan sih? Ya songkang tolong dengar. Kalau emang konsepnya kayak apalagi dari Bekasi ke Jakarta gitu kan. Udah gitu apa namanya? Pokoknya intinya jemput ceweknya dulu, ceweknya di sini rumahnya padahal alamat tujuannya searah sama rumah cowoknya itu Princess nggak sih? treatment, setuju, aku setuju sama Apalagi Bang kita Tiara. tuh sudah terlama jomblo dan kita udah terbiasa sendiri gitu, Cong. Kenapa gue bilang princess treatment? Karena mau bare minimum karena menurut gue itu biasa. Kayak gimana ya? Effort itu emang effort. Itu emang ya. effort aja, lo harus melakukan hal itu. Even ke teman sendiri, kalau misal gue yang butuh, gue akan samperin mau jauh mau deket gitu. Apalagi pasangan, kalau lu yang merasa lu yang kangen, lu yang butuh ketemu, lu yang pengen ketemu, ya lo lah samperin, itu bare minimum gitu. Dan karena gue juga terbiasa, aduh gak enak ngomongnya ya, tapi maksudnya Terbiasa membobi. bukan, karena misalnya nih kalau misalnya gue pergi terus kemana-mana, dulu tuh gue antar jemput sama bokap gue kan, jadi kayak menurut gue ya udah bokap gue aja bisa melakukan hal itu, Nah, masa itu. cowok yang mau deketin gue atau yang deket sama gue nggak bisa melakukan hal itu? Tapi Karena kan itu balik bokap lagi lu. ke latar belakang karena tanggung Ya karena cinta. effort cinta Semua gitu loh. orang tua itu berbeda-beda Iya. kan anaknya gitu guys. Jadi sebenarnya dua opini itu bisa jadi benar Bisa dan jadi tidak ya tergantung balik ke orangnya lagi deh gitu. benar. Pertanyaan selanjutnya Aisyah. Aku gak ada pikiran. Karena biasa Emang orang-orang yang ada udah terlalu biasa orang yang udah terlalu independen tuh jadi ngerasa kayak Iya. anjir gue beneran diginiin gitu Iya loh, sih, Cong. anjir. Oke. Banyak nih pertanyaannya nih. Lo pada setuju nggak sama statement lo akan mendapatkan selain sesuai bapak ya kayak hubungan relationship lo akan seperti sama bapak lo? Enggak. Enggak. Gimana Itu gimana? pernyataan paling gak adil Dia gitu. Gimana sih cewek maksudnya? bakal dapet cowok yang mirip bapak. Bapaknya. Enggak. Enggak sih? Even gue ngerasa bapak gue baik aja, gue masih butuh yang lebih baik daripada bapak gue. Kayak gak masuk akal jing. Pernyataan kayak gitu yang bikin benci deh. That's the point. Ya kan bitch. Itulah kenapa menurut gua kenapa orang yang ibaratnya broken home ya, terus dia dapat pasangan yang toxic dan dia merasa kayak itu tuh Deserve. princess Bare treatment buat minimum. dia yang padahal itu bare minimum, bahkan bukan bare minimum mungkin Nah, Iya, Itu sangat amat biasa. dia ngelihat hubungan orang tuanya tuh normalnya segini ya, normalnya segini tapi hubungan orang tuanya nggak baik-baik kan sebenarnya segini, dia dapat pasangan yang Segini. bahkan segini nih Iya. belum sampai normal, dia udah merasa wah gue udah dapet yang kayak misalkan nyokapnya atau bapaknya nggak ngebiayain, padahal ngebiayain itu kan hal yang normal ting dan emang kewajiban gitu kan, dan bahkan yang kita pun makanya yang ibaratnya normal pasti maunya yang lebih di atas Iya. gini kan, nah itu mungkin kenapa orang-orang karena itu dia nggak bisa merasakan hal yang normal tuh kayak gimana, jadi menurut gue itu kenapa anak yang kayak gitu terus dapat yang pasangan yang kayak gitu lagi tuh bisa jadi karena itu Jadi isu. jadi dia merasa kayak itu tuh udah cukup buat dia deserve hal itu, padahal sebenarnya kalau orang normal dia tuh Itu biasa itu aja. belum. itu belum, bahkan belum mencapai bare minimum. Yes. Itu karena faktor disfungsional ya guys. Ya keluarganya. Oke, kalau nggak mau kalah dengan Oke, bahasa-bahasa salah, Bahasa-bahasa Fungsional. Karena emang benar kata si Rachel itu kadang kan latar belakang keluarga orang kan beda-beda ya, Cong. Jadi, Contoh kita Contoh kita, satu yatim, satu fatherless, satu Fatherless. satu cemara-cemara homesick, amat. satu lagi Cemara. Cemara. tapi pressure-nya banyak banget. Nggak boleh kalau nggak boleh tapi. Iya, nggak boleh tapi. Konteksnya your dad. Yes. My dad oke, tapi Nggak ada boleh tapi. Nggak ada tapi. not Nggak. that good lah. Stop nggak boleh Good tapi. lah. tapi gimana kalau orang yang cemara nih tapi dia sukanya sama cowok red flag? Karena dia merasa I can fix him. Iya, Iya. iya. Gue nggak setuju Itu tuh sama karena statement kalau dia ada otaknya ya dan dia cemara, dia nggak bakal nyari cowok kayak gitu. Karena dia merasa dia di rumah deserve cinta yang sebesar itu. Berarti dia di luar juga deserve cinta yang lebih besar daripada yang dia terima di rumah. Tapi kalau dia punya pikiran kayak I can fix him, tolol. Ada juga harusnya si cowoknya berusaha untuk berubah. Yes. Gak ada cowok tuh gak bisa dibenerin, yang bisa benerin dia itu dia dirinya sendiri. Gue sebat jauh-jauh deh kayak Ya, diri kita sendiri aja. sendiri aja. Kalau kita sehatin orang masih gak mau dengerin, tapi kalau udah ngerasa kebelah baru kita berubah. Iya, benar. Bitch. Oke, tahan. Bikin bitchy. Next question. Dikit dong.
aku ada. If If sekarang ada cowok yang deketin lo, tapi dia saat kayak ya udah gue nggak mau PDKT kelamaan, jigem right now, lo mau nggak jadi cewek gue, lo akan terima atau enggak? Ini konteksnya cowoknya yang kita kenal. Siapa yang tiba-tiba? Siapapun. enggak. Enggak. Atau yang bisa jadi lo kenal dulu sih, kayak konteksnya pada saat ini lo mau nggak diajak pacaran sama dia? Enggak, konteksnya dia kenapa pengen buru-buru pacaran? Iya. Ya mungkin ada yang Emang emang aja. saat aja atau emang pengen punya cewek aja. Tapi dia green flag. Terlepas Ya kan- dia green flag atau red flag. Kalau ya kan ada nggak tahu. cowok. Kalau Aku Kalau enggak. cowok, kan kita nggak tahu cong dia green flag atau enggaknya. Iya. Kalau Kalau udah pasti misalkan- jawabnya enggak, sus. Coba kalau pakai dia misalkan- akan dia green flag gitu. Kalau misalnya dia- udah kenal tapi dia nih. emang tipe yang pengen maunya Sakot komitmen, memang. kita serius nih, kita mau apa? Kalau dia nggak mau HTS intinya, maksudnya nggak mau ada hubungan yang nggak jelas Jelas, nih. ah, Gitu iya. mau bilang jangan komitmen, udah pasti orang nggak mau kan. Iya, misalnya kayak ya udah pokoknya dia emang gak mau ada hubungan yang gak jelas dan kayak green flag lah. Misal gue bilang di green flag, lu mau nggak sekarang nih posisinya kayak literally di waktu ini lu diajak pacaran, lu mau nggak pacaran? Kalau kenal orangnya, maksudnya gue tahu dan kayak gue tahu nggak bebek-bobotnya juga sih, maksudnya gue kenal nih, mungkin ada kemungkinan iya, tapi kalau benar-benar yang nggak gue kenal, itu kayak Enggak yang lo kenal, tapi dia bener-bener sekarang literally kayak Tapi hari ini dia hari ini tapi sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol. Iya, Udah, udah ada. kenal kan, tapi hari ini Tapi dia minta hari ini di kepastian. momen ini lo diajak pacaran, lu terima nggak? langsung kayak mau nggak jadi pacar gue hari ini, detik itu juga apa kayak boleh tunggu beberapa saat itu nggak bisa. Gua Kalau gue sih ada kemungkinan bisa aja kalau misalnya gue memang kenal ya. Dia kan sobat, Gue juga nggak bisa. dia kan songkang, sobat B. Iya, sokang banget. Gua nggak bisa karena justru kalau kita kenal sama orang berarti kita udah kenal bebek bobot Itu kata dia green Ah, flag. bebek tuh 2 kali. BBT bukan tetangga. Iya, Iya. jangan langsung Bukan teman experience kecil, bukan tetangga. teman masa kecil, bukan. Apalagi curhat. enggak, konsepnya gue nggak akan bisa karena gue harus bener-bener harus ada pendekatan yang intimate. Gue pengen PDKT sama lu. Kan udah kenal. Kan udah kenal. Tapi kenal sekarang Di waktu ini loh, istilah kata konteksnya apa dulu nih, dia udah kenal terus Udah tiba-tiba kenal, ngajak udah pacaran. Enggak, maksudnya Itu dia adalah pertanyaan juga tiap ini berubah. ini tutup. Maksudnya adalah lu siap gak diajak pacaran sekarang? Enggak, Udah sesimpel itu. gue nggak secepat itu. Lu soalnya. siap gak? Gimana masuk? Posisinya kenal kan? Green flag. Ya kalau Kalau lu gue bilang apapun tidak terserah ada mau di otak lu lu udah kenal sama dia. Enggak. Dan sesuai sama gue ya. Iya. Gue ada kemungkinan iya. Lu Ya udah ya aja sih. Ih, pengen banget ya. orang-orang Lo terlihat mau iya tapi Karena itu lagi-lagi poin. ya iya, saya mewakili. saya tidak. Kayaknya kalau tiba-tiba dia langsung kayak Kan udah kena. iya nggak ada yang ngomong, gue nggak mau nggak kenal. Kayaknya kalau misalkan Dia dia ini di bungkam. Galak anjir. kan kalau kemarin-kemarin oke PDKT gue menerima kan, terus kalau langsung ditembak sekarang jadi pacar, kayaknya langsung gue tiba-tiba mundur lagi deh. Jadi gue kayaknya no. Iya, gue juga nggak. Maaf Ca, itu lo Karena doang. emang Ya udah enggak apa-apa. iya. Ya lo jangan maksa gue. Iya iya. Lu lagi pakai Ya lo mikir dong. Kecuali Gua punya pikiran konsepnya kayak lo. kita emang suka Gue punya sama orang. pikiran. Even Iya kan kalau katanya gitu. Nggak, Aku suka. iya itu kan preferensi masing-masing, bayangan cowoknya kayak apa. Tapi kalau gue kayaknya even gue suka sama orang itu, gue juga nggak siap diajak pacaran. Kayak terlalu nyaman jadi jomblo aja. Dan juga karena iya kita Asik, ngerasa kenapa kalau lo pacaran masuk baru malam-malam bertingkah? Aku ada bukti nih. Iya mak, Awas ya. karena emang literally malam-malam doang, cong. Kalau udah ketemu pagi sampai sore, karena gue dia nggak mikir mengalami gitu. gejala loneliness. Kalau punya kegiatan gak mikirin pacar. Yes. Kalau sibuk baru-baru mikirin cowok anjir. Yes, itu tandanya kita belum butuh-butuh amat ya guys. Yes, I want to be rich. Yes. yes girl. Next. Ica bikin apa, Cak? Ya ini gimana sih katanya MC? Oh. MC gue Makanya sih gue aja kalau lo emang gak punya akal. Anak anjir. Gak ada di pikiran gua. Apa ya? Lu coba jalan coba pikir. lupa. Ya, Aca pertanyaan lo Stupid. kalau kan GPT. Udah habis. Lu cara water gua kenapa nggak ditutup deh? Lupa, ntar aja. Virus. Not bitch. kan virusnya di sini. Nih kalau misalnya temennya kayak anjing gitu. Gak mungkin dia kayak anjing. Apakah ini dia masuk ke friendship? Oke, kita move lah ya, move. Move to the next topic. Misalnya kita punya teman nih. Curhat. Enggak, misalnya Songkang. konteksnya teman kita dekat sama orang yang udah punya pacar. Lo akan Bagaimana marah kita? atau Kita tuh kalian akan menanggapinya dengan yang kayak langsung menjudge dia, langsung ngomongin dia, atau kalian kayak memvalidasi prediksi Menjudge lah, Iya. menjudge gue wanita Itu- normal, gak pernah masuk di otak gue ada cewek ngambil pasangan cewek lain itu sama aja kayak lo Iya, nyakitin saudara lo sendiri. si cowok Itu emang sampai beda. saudara sih, Jadi cuma kalau misalnya Itu manusia, Kalau gue ada dua. Yang pertama, ini kalau misalkan temen kitanya ngeladenin, ya akan marah. Tapi kalau misalkan dia curhatnya kayak dia dideketin sama orang yang punya pacar, tapi yang sampai dikejar-kejar baru kita yang kayak Iya. pasti dia mau butuh saran dong. Betul. Ya kita kasih tahu dia gimana Yang gimana. lagi. Ada dua kemungkinan. Itu Jadi sampai ada yang saran. respon Hmm. goblok ada namanya. itu micro cheating guys. Iya. Gak boleh ya guys. Oh, Gak baik ya guys. menurut lu ini cheating atau enggak kayak gitu? Cheating, gak ada yang Oh, gak ada karena micro dia- cheating nih. iya, Ada apa enggak? cheating, cheating. Belum. Belum anjing. Ini udah maksudnya cheating atau enggak, oke? Oke, kita dulu dah. Misalnya nih dia udah Itu banyak banget sih udah kalau berpacaran. Lu yang PA. Dia udah berpacaran, tapi misalnya nih konsepnya cewek ataupun cowok ya, ada yang suka sama dia, cewek atau cowok, ada yang suka sama dia, ngechatin, misalnya kita nih punya pacar,
Nah terus ada orang yang ngechat kita, padahal mereka tahu nih Kita punya kita pacar. punya pacar, tapi kita juga tahu kalau mereka suka sama kita dan kita Mereka nggak punya pacar. Ini kita dari POV ceweknya ya? Iya. Cowok kita Gak paham gue. Gini. Enggak, kan Gua- dia posisinya kita aja Bisa cewek cowok cong. Sebaca. Gua punya pacar. Nah ada orang yang suka sama gua tahu dia suka sama gua dan ngechatin gua dan gua ngerespon. Terus itu M. cheating. 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 Pokoknya sampai di tahap gua ngerespon. Tapi lu itu cheating. responnya apa nih? Kalau lu Ah, responnya respon kayak cheating, enggak, cheating. enggak kalau respon kayak apa di gitu enggak, tapi kalau kayak lenje Kan konsepnya adalah entah cowok ataupun bener cewek nih. yang ngechat ini kayak ChatGPT aja Bang. entah cowok ataupun Tapi cewek apa? yang ngechat ini Kalau tidak berpikir. Cheating kalau misalkan curhat hubungan ke lawan jenis. Cheating. bukan cheating. micro cheating, Cheating. cheating. Bagi gua nggak ada namanya mikro. Cheating ya cheating. Iya. Yes. Bahkan kita Dan menutup kemungkinan itu membuka Itu suatu bau. kesempatan. Iya. betul betul. Sekali lagi dong di sini. Lawan jenis ya konteksnya. Iya, iya. Emang bau sih. Bau bu anjing. Lanjut Cel. Oh gua. Ya kan lu yang pakai GPT. Gantian ini kan stok gue. Janjir MC gadungan lah males ah. Oke, gue ya. Menurut lo cheating atau micro cheating kalau misalnya lo itu kayak apa ya? Oh, gua ada. Memuji lawan jenis ke orang lain tanpa sepengetahuan pasangan lo. Kayak misalnya lo lagi Micro ngumpul sama cheating. temen lo. Micro cheating. Tapi sama aja gue mau tanya ke Susno nggak jadi. Gamut. Udah Apa lu? Tapi kalau konsepnya berteman kayak Nggak boleh bisa, aja sih, kan, Cong. apalagi Nah itu preferensi kalau gue tetap micro cheating. iya Iya. sih, Gua memang tetap nggak boleh micro sih. cheating. Tapi tuh konsepnya apakah dia dalam konteks chatan atau dia kayak ngeliat, ih anjir, cakep cong, cakep kayak support gitu loh. Support Nggak sih. sih, Oh, dia cerita Dia kalau temennya. aja. Jangan tarik kerudung gue. Kayak misalnya Kalau itu lu cheating. tahu nggak sih si ini dia keren banget ya anjir, maksudnya dia kayak gini. Nah, Keren, kata lu cantik apa enggak? Cakep apa Tiara enggak? ini nggak nyimak pertanyaan gua. Oke, kalau Memuji. Tapi kalau dia memujinya, ih gila dia pintar. Ya udah berarti lu gak cheating. Menurut gua nggak cheating. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gak usah Tapi dibikin gue perfect. tidak cemburu sih, cuman mungkin karena gue belum pernah ngerasain jadi gue menganggapnya Banyak sih dibahas. oke cheating. Menurut lu nih ya, masih nyimpen Sus, Pak, ih, masih, lu emang perusak, sus. masih nyimpen foto mantan di galeri. Cheating. Buat apa? Kita semua ngomong seakan-akan kita pernah merasakan punya hubungan aja. Tapi kalau misalkan ya udah cuma buat kenal. Nggak bisa. Ngapain? Kecuali fotonya kayak apa sih namanya, Cong? Nggak bisa. Lingkup. Kalau gua nggak bisa gitu ya. Buat apa? Pemandangan gitu ya nggak apa-apa. Cuman kalau masih nyimpen foto berdua nggak masuk akal anjir. Kecuali fotonya ramean, jalan bareng-bareng gitu ya. Iya, Kan oh kalau berarti ada kenangan temen sama temen nih pada tahun segini gitu. Kecuali foto sama teman terus di crop. Gitu Kalau sama foto dia. berdua, anjir. Fuck, nggak bisa gue. Oke. Menurut kalian kalau like IG Ah! IG lawan jenis like ya, like SG, sering like SG, lawan jenis itu cheating Kalau atau ke orang yang itu berkali-kali, Ikan itu berkali-kali. hanya ke orang itu, iya. Iya. Yes. Tapi kalau ke random pun cheating. Apa di? Iya kan, bisa cheating. Ya kan? Micro cheating. Aku micro cheating. Aku Tapi mengarah ke cheating sih. cheating sih. Buat apa? Kalau emang intens ya mereka kata bukan bisa sekali-kali kayak Enggak. lo ngerasa pemandangannya bagus gitu. foto dia pokoknya tiap dia bikin SG Nah, itu semuanya gitu. cheating. Oke. Udah aku udah bertanya. Pokoknya vakum. Menurut lo nikah wajib apa opsional? Enggak, opsional. Kita semua tim nikah ada That's opsional. it. Apalagi kalau punya uang. Menurut lo nyimpen barang mantan cheating or Tergantung barangnya berguna apa Iya, enggak. Kalau itu nggak cheating tapi itu nggak move on. Enggak menurut gua kalau emang lagi masih bisa Iya. digunain ya enggak lah. Karena pada saat berpacaran saling memberikan gak sih? Dia ngasih kita barang, kita juga ngasih dia barang nggak sih? Mungkin Kalau dia ngasih Tapi konteksnya menurut gua kalau misalnya orang ini sangat apa membuat sakit hati dan Oh. kayak ngelihat barang yang bekas dia aja tuh atau dari dia tuh rasanya kan kayak udah males deh gue ntar keinget gitu. Sedangkan kalau masih disimpan kan berarti masih kayak secara gak langsung tuh kayak masih fine aja sama orang itu gitu loh. At least misalnya microwave ya, kalau microwave mau ngapain dibuang? berarti konteksnya putusnya baik-baik apa enggak Yes, gitu ya. sama. Kalau putusnya baik-baik ya nggak apa-apa. Ibaratnya kayak dia kasih kita sepatu, buku, baju, mungkin kan masih berguna sama kita pakai dong. Kecuali putusnya Lo nggak kan baik-baik, ngasih hukum. putusnya nggak baik-baik terus cowoknya tipe yang kayak gue pernah ngasih ini sama lo, gini. Ya, itu Nah, gua ngeri tuh kayak gitu tuh. Itu kita mendingan balikin. Dan kita minta juga apa yang kita kasih ke dia. Relatable question. Menurut lo kalau misalnya waktu bisa diulang dari maba, kira-kira lo akan ketemu pacar gak di Gundar? enggak, tetap enggak. Karena pertama kita online udah. Menurut gue Itu itu aja. Enggak walaupun offline kayaknya enggak deh. Bisa jadi pas masa PKKMB kita kayak kenal siapa Ya, tuh anjing. anak fakultas mana, tapi yang pasti bukan psikologi ya. Anjing. Yang pasti bukan sesama psikologi. menurut lo kalau kita ngulangan dari maba lo masih mau berteman sama orang yang di sini atau enggak? Masih. Gua mau berteman sama lu. Bener ya, Ca? Omongan nggak ada temen lo yang menerima lo di sini. Iya, Kita Ca. Pak, Temen lu menerima mana lo, ada tosan bener. pakai kaki gitu. pelajar. Ya udah sih kenapa belain? Di circle lain gak ada yang mau menerima tosan pakai kaki, Ca. Bukan belain, emang lu kurang ajar. Di circle lain gak ada yang maafin temennya walaupun pantatnya ditusuk sama Jerman tuh. Lu anjing. Lu enggak benar. Apa ini halusinasi? Ini mimpi ya? Gak ada skip. Kalau diulang dari maba nih, kira-kira apa hal yang paling pengen lu ubah? Kayak nggak mau lu lakuin. Apa emang maba gua berandal? Gak ada sih. Berandin. Oh, yang mau gue ubah adalah gue pengen lebih ambis magang-magang. Nah gitu. Oh, iya tuh. Soalnya gue
mempunyai mindset untuk menikmati momen gitu. Gue pengen menikmati momen kuliah. Nah, tapi ujung-ujungnya gue menikmati momen nganggur gitu. Kalau gue lebih ke kenapa gue pada saat itu pindah ke region Kalimalang yang tadinya udah milih Depok. Itu juga dari gue. Ya lu kalau ke di Di Depok nggak ketemu kita. Aku juga di Depok. Udah pasti. Lah, berarti kita bestie ya. Dia sok. Nanti di Depok juga nggak Tahu, famous. yang di Depok aja pindah ke Kalimantan. Iya, nanti nggak famous Itu kan mah yang saing. kakak aja, yang kuat-kuat aja. Maksudnya? Ya macam ini pemain kemingguan. Lanjut. Kalau bisa milih lu mau di kampus mana? Ah, udahlah itu mah emang udah. Kalau gue akan memilih di Trisakti. Demi apapun iya. Dengan Aduh. kesadaran penuh gue Trisakti. Dengan kesadaran Siapa penuh tahu gue pengen ketemu di BINUS. kakak-kakak hukum. Oh, sama ini. Gila-gila koko anjir. Sama. Aduh lucu aja. Tadi gue mau apa Ih, ya? tangan gue biru anjir. Kan bisa garanci. Apaan sih, Cok? Lu Kok bakal gak jelas? lu bakal nyari cowok Ternyata soal gue. kasih top 3 fakultas atau jurusan cowok jurusan mana yang bakal lu Jurusan aja. masuk kategori Jurusan sebagai aja. pacar lo? Jurusan Jurusan aja. aja. Aku Oke, dulu. aku. Tiga top 3 ya. Top 3. Udah kamu dulu. Oke, yang ketiga yang ketiga adalah aduh gue bingung. Ada banyak pilihannya, gue harus Aduh, milih bingung. dulu. Coba yang udah ada jawabannya. Gue gak ada. Ya udah dulu deh, Ca. Enggak ada. Oh, gue tahu yang ketiga. Yang ketiga adalah Anak anjing. manajemen bisnis. Yang menurut gue Iu. itu banyak. Iu, anak Terus, nenek. terus Bukan menet tapi ya menetnya tuh bisnis. Ish. Kan ada Berarti manajemen. koko-koko dong. Oh. Dia gila-gila koko-koko. Dia gila. Yang kedua dengan kesadaran penuh dokter. Dokter. Sorry. Sorry kalau ada mau dosen is that you? kalau ada mau tapi maunya kedokteran. Yang pertama dengan kesadaran penuh gue sebut arsitektur. Cel, Enggak dulu. Rachel Gua dulu. teknik elektro, teknik sipil, Satu. Terakhir dulu. Terakhir adalah dokter. oke. Oke. Kedua adalah, tapi ini bukan karena orangnya ya. Iya. Lu semua udah tahu ya siapa? Iya, gue tahu. Pertambangan. Teknik pertama, bukan karena orangnya. Oh, ini orang anjir. Ini orangnya. Gue pilih dia di sini. Kak, tolong Kak, tolong ajakin teman gue meet up. Bukan. Jangan follow doang, Bukan, tuh DM. Jangan Dengerin like dulu doang. Makanya dengerin dulu. Bukan karena sebetulnya bukan karena orangnya, karena Bisa. kayak keren aja. Iya, kayak keren aja kayak foto. Gitu. Temanku semua pada. Kayak pertama adalah anak hukum. Kayak ada auranya aja gitu. Nah, Rachel. Oh, gue mungkin ketiganya psikologi. Emang Dia dia sama-sama stres. pasien dong. Iya. Ya kan beda, tapi gue duanya sebenarnya gak tau sih. Gue jarang lihat orang dari jurusan, tapi Oke, gue mau serius. si laki-laki ini punya jurusan Lihat yang bisa apa? bikin, maksudnya bisa ilmunya tuh dia Lihat apa? keluarkan untuk ke anaknya, maksudnya dia ngasih Iya, iya. tahu ilmunya kayak dia Oh. bisa dari emosional dan apapun itu bisa ngasih untuk dituangkan. Tapi gue gak tahu itu jurusan apa, cuma ya jadi kayak menurut gue apalagi psikologi, bukan psikologi ada yang jangan lu lihat psikologi udah kita. Iya. Ada yang psikologi mas bule itu, Oh iya, oke iya. banget. Iya, betul. Jadi yang kayak yang bisa di apa ya dituangkan Berarti dalam kehidupan. psikologi. Ya emang intinya lo sama bule kan? Psikologi luar. Psikologi luar. Kayak gitu. Jadi ya gak terlalu pikirin asalkan dia ilmunya itu berguna aja untuk Bagi nusa Oke. bangsa. ke depannya. Karena emotion intelligence-nya berarti bagus ya kalau Ya. psikologi. Karena mereka udah belajar basic-basicnya. Tapi Nah, juga ada juga meskipun psikologi yang ini. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih karena kan gue juga Ini. psikologi. At least kalau misalkan gue udah nuangin hal B, si laki gue bisa nuangin hal A. Oke. gitu. Laki lo anjay. Tapi Demi membangun ini ya, masa keluarga depan cemara. adalah Iya, betul betul. Lanjut yang top 2. Apa udah? Lu dulu kan ada 3. Udah gue nggak ada maksudnya. Psikologi itu doang. yang gue tahu di kepala gue. Karena Oke. yang beberapa yang hal teknik atau mungkin hukum Yang- bisa. yang Mungkin itu- karena kita jadi kritis dia bisa Iya. berdebat-debat. Kan? Jadi kayak gitu-gitu. Jadi gue Dan teknik kayaknya chat. salah aja. Dia pintar. Mengkreativitas gitu ya. Iya, Coba. Dulu dong. Kalau gue top 3-nya itu yang pertama anak teknik industri. Terus yang kedua anak Gila pabrik. Kenapa industri? Karena dia punya sawit. Iya. Karena dia mau bikin pabrik di Cikarang. enggak, karena mungkin pada saat dulu maba itu gue sempat ngeliat kayak oh anak teknik industri itu gini. Ih, siapa tuh? Nggak ada. Oke, yang kedua adalah dokter. Dokter. Ya, Dokter. karena dokter Itu lu dokter karena ya, dokter sering. tuh juga dulu salah satu cita-cita yang gue pengen, meskipun sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau nggak sama dokter katanya bakal nggak relatable sama waktu jam kerja mereka gitu kan, terus mereka bakal lebih sibuk, bakal susah untuk berkumpul dengan keluarga atau dengan pasangan mungkin ya. Cuman kalau ditanya gue pengennya sama anak kedokteran gitu kan, atau sama dokter gitu kan. Terus yang pertama anak kriminologi. Iya loh dia. Karena menurut gue sejalan Iya, juga sama jurusan gue. Iya, gue setuju. Gue setuju. Boleh revisi nggak? Kriminologi for the better life. Ya. Next question yang lebih ringan. Kalau lo bisa pacarin tokoh fiksional, siapa yang mau lo Aduh, gue pacarin? nggak kok. Gue kan short term memory. Yang udah aja dulu. Yang udah ada judul, coba lo. Harry Potter. Iya. Enggak, gue Malfoy. Gue tahu. Walaupun keluarganya. Gua akan menjelaskan kenapa gua akan memilih Harry Potter. Bisa diam nggak? Karena dia punya privilege. Pertama, kaya. Iya. Kedua, karena bapak mamanya udah gak ada, jadi gua gak dirasain sama mertua. Sumpah. Ketiga, dia gak punya saudara, jadi semua harta keluarga buat gue.
Keempat, dia the chosen one. Siapa yang gak kenal gue kan pengen jadi istrinya orang terkenal. Yang kelima, dia dekat sama orang-orang penting di Hogwarts dan dunia sihir. Jadi gue kayak privilege bitch gitu. Yes. Siapa So, tahu disihir. bitch. Nah, kenapa nggak Draco Malfoy walaupun gue juga suka? Dikasih Karena antagonis. bapaknya repot. Iya. Jadi sakit. Ya udah nggak apa-apa, aku tetap mau. Kalau siapa? Enggak, aku nggak. Itu yang tadi aku mau ngomong. Kakak sepupu aku ada tahu beneran real dia ngacarin cowok. Enggak, ngacarin cowok itu dia harus ibunya udah meninggal, cowoknya. Oh iya, Risha pernah cerita. Iya, Kriterianya itu, ibunya harus udah emang itu meninggal. agak aneh sih, psycho kata gue. Karena dia nggak mau repot ngurus mertuanya katanya. Itu jahat sih. Dan terbukti Ternyata dia punya inner child yang terluka. Yes. Tapi dia masih punya ibu. Ya Siapa kan, tahu siapa dia tahu. punya pengalaman romantis. Boleh dua nggak? Boleh dua nggak? Hmm. Satu lagi for Divergent. Berarti lu nggak terlalu mau punya suami kayak Thanks. Harry Potter. Kalau secara apa ya duit dan lain-lain Harry Potter, tapi kalau physical, walaupun sebenarnya Harry Potter juga ganteng ya, cuma dia pendek aja bisa. For mutlak. For mutlak. Period. For period Lanjut Divergent. next. Kalau gua Thor, Oke aja kalau lu sukanya Yang kreatif. yang and then Captain America. Yes. Sukanya Iya. yang The reason is ya, bener kayak big boy gitu, Yes. kayak gimana gitu birahi. pasti lu fuluk. Gue setuju, gue juga mau loh. Iya kan? Dia pro Palestina. oke next. Tapi dia terlalu besar sebenarnya. I know bitch, that's what I want. Lagi-lagi Songkang B. Iya. Songkang ada yang Benny. Kangkang. Iya. Lu apa cewek? Lu apa cewek? Aku itu Draco Malfoy. Sekarang udah kayak Iya, dia udah bilang tadi. Lu apa cewek? Karena Karena siapa yang gak suka Draco? gua Gue juga kalau jadi pasangan kayaknya enggak deh. Kalau jadi pasangan ya gue lebih Harry. kalau gua adalah gak kepikiran sih, cuma ada satu cowok, pasti lu tau sih, yang pas gue nonton dari semua film itu dia langsung paling perfect, Tanjiro. Oh. Ibu. Dia baik banget dari keluarganya, dari adiknya ke semua orang juga gak bisa marah. Dia bahkan sama iblis pun dia tetap meninggal pun tetap didoain. Anjir kata gua. Dia tadi didoain. Gue udah nyari biasanya pasti adalah Dia red berdoa. flag. Bahkan dia di alam Baka. bawah sadarnya dia aja bening sampai orangnya mau menyukai pun bingung. Literally itu grand flag parah dari semuanya backgroundnya. Surga untukmu Tanjiro. Yes. Dan Semoga iblis untukmu. diterima husnul khotimah Tanjiro. Dan iblis untukmu Tanjiro. Siap-siap. Dan manusia iblis ini demen Tanjiro. Next. Kita harus tunjang. Buat thumbnail. Harus tunjang. Tunjang ya, di sini ada tunjang. Buat thumbnail di sini ada dimsum. Di situ ada red velvet. Sate. Songkang kalau mau episode 2 silahkan komen ngangkang. Yes, slogan kita adalah ngangkang. Jadi komen kak ngangkang kak. Kita harus kayak bikin Stop it. Get some help. birangkang pamit undur diri. Bye-bye.